Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin, amin. Kita masih membicarakan doa yang memohon husnul khatimah. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini supaya kita hafal dan bisa kita praktekkan untuk kita doakan terkait dengan permohonan untuk husnul khatimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu nafsu mutmainnah yang nafsu mutmainnah itu memiliki karakteristik tu'minu biliqa'ika, beriman terhadap perjumpaan denganmu, pertemuan denganmu, wa tarda biqada'ik, ridha dengan qada'mu, dengan ketentuanmu, dan wa taqna'u bi'ata'ik, serta qanaah, nerimo terhadap apa yang sudah diberikan Engkau ya Allah. Kemarin kita sudah mulai membahas doa ini dengan membahas apa itu nafsu mutmainnah, utamanya terkait dengan perbedaannya dengan jenis-jenis nafsu yang lain, yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Kalau nafsu ammarah itu dorongan yang selalu menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah, nafsu mutmainnah itu sebaliknya, dorongan yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Nah, nafsu lawwamah itu ada di tengah-tengahnya. Nah, dalam hadis ini, dalam doa yang diajarkan Rasulullah ini, Rasulullah kemudian malah justru memberikan perincian lebih lanjut mengenai sifat dari nafsu mutmainnah itu, jiwa yang tenang itu. Nah, yang pertama, nafsu mutmainnah itu memiliki sifat tu'minu biliqa'ik. Jadi kalau orang itu memiliki nafsu mutmainnah, maka orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu lalu memiliki keimanan terhadap
pertemuan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, keimanan yang betul-betul iman yang benar bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah itu mudah-mudahan kita miliki. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak percaya dengan pertemuan kembali dengan Allah, dan kemudian kalau tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah itu, ya otomatis hidupnya itu orang percaya janda akan bertemu dengan Allah, bagaimana kemudian dia akan berusaha untuk bertemu dengan Allah. Hidupnya lalu ya seenaknya mungkin. Makanya yang namanya keimanan kepada hari akhir itu dalam agama Islam sangat penting. Pertemuan dengan Allah itu dalam Islam itu sangat penting. Karena tadi itu implikasi dari orang yang beriman kepada hari akhir itu akan membawa orang yang beriman kepada hari akhir itu untuk betul-betul mempersiapkan diri menuju hari akhir itu dengan sungguh-sungguh. Kalau dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menyiapkan dalam kehidupannya ini bekal-bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya. Itulah sebabnya maka dalam Al-Qur'an digambarkan misalnya ibadah seperti sholat itu berat, kata Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Bermohonlah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, tapi ingat sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu siapa? Allah kemudian menjelaskan sendiri, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yadhunnuna di sini ini tidak bermakna menyangka, tapi yakin. Yadhunnuna bermakna yakin. Yakin bahwa dia itu nanti akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Jadi kalau orang itu yakin akan kembali kepada Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan, ya sholat itu menjadi ringan. Karena itu menjadi bekal untuk dia ketemu dengan Allah. Tetapi kalau dia tidak yakin akan hari akhir, ya, dia tidak yakin akan bertemu dengan Allah, ngapain sholat? Kok susah-susah? Wong habis hidup ya sudah selesai, mati ya mati, ya. Nggak mungkin akan dibangkitkan. Kan begitu kalau orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Tapi kalau orang yang percaya dengan hari akhir, hidup ini kemudian disusul dengan kematian, bukan mati selamanya. Tapi untuk dihidupkan kembali, untuk dibangkitkan kembali, dan untuk dimintai pertanggungan jawab. Makanya kemarin kita mohon diberi ampunan, diberi hisab yang mudah. Supaya apa? Supaya mendapatkan balasan jaza yang terbaik, yaitu surga. Dan ketika dalam surga itulah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan puncak dari kenikmatan, puncak dari segala kebahagiaan. Dan dalam Islam, dalam Al-Quran, dan ini yang difahami oleh sebagian besar umat Islam, ya, yang beraliran Asy'ariyah itu, ya, Ahlus Sunnah itu, memang kita besok itu bisa bertemu dengan Allah dan melihat Allah bahkan. Ya. Kalau di dunia tidak mungkin kita bertemu Allah, melihat Allah. Tapi kalau di akhirat besok, digambarkan orang-orang beriman itu besok di akhirat dalam salah satu ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya Allah, orang yang beriman itu besok wajahnya berseri-seri saking bahagianya
Karena apa? Karena melihat Tuhannya. Dan para mufassir menyatakan kalau ada kata-kata nazar disambung dengan ila, nazara ila itu melihat secara langsung. Tidak sekedar mimpi. Seperti al-fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat itu bagaimana unta diciptakan? Jadi besok orang mukmin itu yang sudah di surga itu bertemu dengan Allah, bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu puncak kenikmatan. Bagaimana seorang hamba bisa bertemu dengan Tuhannya dan bisa melihat Tuhannya. Wajahnya sampai digambarkan berseri-seri itu. Nadhirah. Jadi ayat itu tuh wujuhu yauma idzin nadhirah. Yang pertama pakai dot, nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Pakai dot. Jadi yang pertama itu nadhirah, di situ maknanya wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena apa? Karena besok orang-orang mukmin itu melihat wajah Tuhan secara langsung. Masya Allah, itu puncak kenikmatan. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Jadi kita mohon diberi nafsu mutmainnah yang yakin betul beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kok ingkar, kafir, apalagi maksud saya tidak kok ragu-ragu, apalagi mengingkari. Ragu-ragu aja jangan kok waduh awake dhewe iki wis tewas salat jengkulat-jengkulit saben dina gek-gek akhirate ora ono. Engko gek-gek iki swarga neraka ki ora ono. Gek-gek ya bar mati ya wis rampung repot kalau begitu. Kita harus yakin betul, harus iman betul. Dan memang ya kalau kita juga membaca ayat Al-Quran yang lain itu seperti yang sudah berkali-kali dibaca imam ketika membaca surat Al-Fajr itu, di belakangnya itu kan ya ada ayat yang menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah itu nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku. Loh, Allah sendiri mengundang itu, memanggil, dan panggilannya itu dengan panggilan yang sangat dekat itu, irji'i, kembalilah kepadaku. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan rasa ridho dan diridhoi, dengan rasa senang dan disenangi, dengan puas dan Allah juga puas. Loh, kan luar biasa ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo sini. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dan ayo masuk sini, masuk ke surga. Masuk ke surga. Masya Allah. Ini sekali lagi nafsu mutmainnah. Jadi kalau orang nafsunya mutmainnah, ya hidupnya senantiasa di dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan, Allah puas sehingga nanti ketika wafat itu dipanggil ya, sedemikian rupa sayangnya itu. Jadi ibaratnya itu kan memang yang namanya roh itu kan dulu dari Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan kepada manusia oleh Allah sendiri yang meniupkan. Tapi roh itu kemudian ketika di dunia seringkali kemudian terpenjara oleh jasad kita, oleh badan kita, sehingga kemudian lalu seringkali yang mestinya baik itu lalu juga sok buruk itu. Nah, tapi kalau manusia kok betul-betul bisa menjaga rohnya, nafsunya, kemudian tenang, baik itu. Masya Allah tadi itu, ketika wafat. Ibaratnya ya mungkin ya, gini. Seperti kita kalau manggil mungkin cucu kita atau orang-orang yang kita sayangi, ayo sini. Masya Allah, itu betapa dahsyatnya itu nanti pada saat yang seperti itu. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita
nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat betul-betul bertemu dengan Allah, bisa melihat wajah Allah, dan itulah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan yang tiada taranya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.